Malam Ibu, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Saya atas nama Lutgardi Senasir Linda, NIM 2001-08-0008, mata kuliah Matematika Ekonomi, dosen pengampu Ibu Amida SPD MPD. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai UTS Matematika Ekonomi yang diberikan, dan UTS tersebut sebanyak 3 nomor. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 soal tersebut. Baik, saya akan menjawabkan untuk soal pertama. Soalnya, sebuah perusahaan percetakan anti galau dapat memproduksi 3.000 buku dalam bulan pertama produksinya. Dengan penambahan mesin-mesin percetakan, perusahaan ini mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 buku setiap bulan. Jika perkembangan produksi buku tiap bulannya tetap, berapa bulan yang dibutuhkan oleh perusahaan ini agar mencapai total produksi sebanyak 100.000 buku? Baik, saya akan menjawab dari soal tersebut. Berdasarkan soal, kita bisa memprediksi jumlah produksi buku per bulan oleh perusahaan anti galau tersebut. Baik, suku pertama atau di bulan pertamanya tadi, anti galau memproduksi sebanyak 3.000 buku dan setiap bulannya selalu ditambahkan 500 hingga di bulan keduanya itu 3.500 dan di bulan ketiganya yaitu 4.000 dan di bulan keempatnya yaitu 4.500. Pola tersebut menunjukkan bahwa terjadi penambahan 500.000 di setiap angkanya. Sehingga kita dapat menganggap bahwa bilangan-bilangan tersebut dapat digolongkan sebagai banjar hitung dengan suku awal atau A yaitu 3.000 dan pembedanya atau B yaitu 500.000, maka dapat berlaku persamaan sebagai berikut. Sn sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Sehingga S100 sama dengan 3.000 ditambah N kurang 1 dikali dengan 500. Lalu kedua ruas dikurangkan dengan negatif 3.000 sehingga hasilnya yaitu 97.000. 97.000 sama dengan 100N dikurang dengan N. 100N dikurang dengan 500 hasil dari kali masuk N kurang 1 dikali dengan 500. Sehingga hasilnya 97.000 ditambah dengan 500 sama dengan 500N. Maka N-nya sama dengan 97.500 dibagi dengan 500 sama dengan 195. Maka nilai dari N-nya yaitu 195. Jadi, dari penjelasan tersebut, untuk memproduksi buku sebanyak 100.000 per bulannya membutuhkan waktu 195 per bulan. Berikutnya saya akan menjelaskan soal yang nomor 2 dengan bunyi soalnya. Pak Toto menabung di awal tahun 2014 pada Bank Mantan Terindah yang memiliki bunga tahunan dan dibayarkan setiap akhir tahun. Jika di akhir tahun 2039, uang tabungan Pak Toto menjadi 10 kali uang tabungan awalnya. Tentukan bunga tahunan Bank Mantan Terindah tersebut. Baik, saya akan menyelesaikan atau saya akan memecahkan dari soal tersebut. EV dengan PV-nya sama dengan 10. Mengapa saya katakan 10? Karena di akhir tahun 2039 tabungan awalnya menjadi 10 kali tabungan awal tersebut. Sehingga dapat berlaku rumusnya yaitu EV per PV sama dengan 1 ditambah dengan bunga dipangkatkan dengan waktu. Sehingga
10 sama dengan 1 ditambah bunga dipangkatkan dengan 25. 25 tersebut didapat dari mana? Baik, saya akan menjelaskan. 25 tersebut didapat dari di akhir tahun dikurangi dengan awal tahun, yaitu antara 2039 dikurangi dengan 2014. Sehingga 10 dikurangi bunga sama dengan 1 dipangkatkan dengan 25. 10 kurang bunga sama dengan 1. Mengapa hasilnya 1? Karena 1 pangkat 25 hasilnya yaitu 1. Sehingga bunga sama dengan 10 dibagi dengan 1. Sehingga bunga atau yang dilambangkan dengan I sama dengan 10%. Jadi, bunga tahunan Bank Mantan Terindah adalah 10%. Saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor 3 dengan bunyi soalnya. Sebuah lipstik ikatan cinta memenuhi persamaan supply atau S dan demand atau D sebagai berikut. Supply-nya sama dengan X ditambah 10.000 dan demand-nya sama dengan 5X dikurangi 30.000. X menunjukkan jumlah lipstik dan persamaan supply dan demand dalam satuan mata uang rupiah. Baik, yang ditanyakan yang di sini yang pertama, apakah ketersediaan lipstik tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen? Jelaskan alasan Anda. Yang kedua, jika dapat dipenuhi, tentukan total lipstik yang harus diproduksi dan harganya. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu apakah ketersediaan lipstik tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen. Baik, menurut saya, ketersediaan lipstik tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen, di mana karena ketersediaan barang menurun, sedangkan untuk harganya naik. Dan saya akan melanjutkan yang pertanyaan nomor 2, yang kedua tadi. Jika dapat dipenuhi, tentukan total lipstik yang harus diproduksi dan harganya. Baik, kita tahu tadi bahwa YS sama dengan X tambah 10.000 dan YD-nya sama dengan 5X dikurang 30.000. Baik, untuk menyelesaikan kita menggunakan dua metode. Yang pertama dengan cara eliminasi dan yang kedua dengan cara substitusi. Yang pertama dengan eliminasi. Dengan YD sama dengan YS. 5X dikurangi 30.000 sama dengan X tambah 10.000. Baik, sebelumnya kita kumpulkan variabel yang sama sehingga didapat 5X kurang X sama dengan 10.000 tambah 30.000. Sehingga didapat hasil 5X dikurang X tadi sama dengan 4X. Dan 10.000 ditambah 30.000 hasilnya 40.000. Sehingga X-nya sama dengan 40.000 dibagi dengan 4. X-nya sama dengan 10.000. Jadi, jumlah barang ketersediaan lipstik di ikatan cintanya sebanyak 10.000. Baik, yang kedua, menggunakan cara substitusi. Substitusikan nilai YD ke nilai X. Sehingga 5 dikali 10.000 dikurangi 30.000. 5 dikali 10 sama dengan 50.000 dikurangi dengan 30.000. Berarti Y-nya sama dengan 20.000. Jadi, harga barang untuk lipstik di harga ikatan cinta yaitu 20.000. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam, selamat malam.